Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi dari Bunda Maya Savitri, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka pertemuan webinar parenting kita pada siang hari ini, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi webinar oleh Ibu Maya Savitri sekaligus tanya jawab. Kepada Bunda Maya, waktu dan tempat kami persilakan. Sekedap ya Bun, saya nyiapkan materi dulu yang mau di share. Oke, Bunda, siap. Cek, suara saya masuk, Bun? Sudah, Bunda, sudah masuk. Silakan. Sebentar ya, Bun. Oke, tidak apa-apa, Bunda. Monggo dipersiapkan terlebih dahulu. Enggak, maksudnya bicara tapi udah mas. Enggak kelihatan ya. Ngapunten, ini tadi sinyalnya terputus, jadi sempat keluar sebentar. Kasih digeser. Nanti takutnya kelihatan. Oke. Terdengar ya, Bun? Sudah terdengar, Bunda. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Amin. Atas berkah rahmat Allah, saya akhirnya bisa berkenalan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kami sudah bertemu dari tim Anafa, sudah bertemu dengan putra-putrinya untuk melakukan kegiatan dari pagi sampai zuhur. Yang pagi hari diisi sama kegiatan outing yaitu outbound. Kemudian di siang hari sampai zuhur kami isi dengan kegiatan motivasi training, dan alhamdulillah anak-anak antusias dan insya Allah lebih fresh. Nah, sekarang akan menyampaikan sedikit tentang materi tertera kelihatan? Belum? Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan materi saya? Belum itu Bunda. Kelihatannya file satu. Masih bentuk Belum file tuh, Bu. saja. Sudah kelihatan, Bu? Baru bentuk file Bunda, belum. Masih Sudah file belum kelihatan. Belum, ya. Belum kelihatan PPT-nya. Sudah kelihatan Bu PPT-nya Bu. Sampun ya. Sampun, sampun. Oke. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Sampun, Bu. Oke, sampun. Ya. Jadi ayah dan bunda, kondisi saat ini
saat pandemi karena gini, sehat jiwa itu insya Allah juga akan mempengaruhi sehat fisik. Ya, karena 90% orang sakit fisik itu karena psikis. Yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah kesehatan dari mental kita. Makanya kenapa sih ada warning mental illness ya. Jadi kita saat pandemi ini benar-benar kita lebih kepada mewaspadai adanya kesehatan mental. Ya, sehat mental itu bisa dikatakan bagaimana kondisi jiwa, pikiran serta perilaku kita itu bisa mengendalikan perasaan-perasaan terutama emosi yang negatif. Emosi negatif itu banyak sekali. Ada rasa marah, rasa benci, rasa kesal, kemudian cemas, anxiety ya. Itu sangat-sangat mengganggu kondisi saat ini. Nah, sebenarnya kalau dulu mungkin kesehatan mental itu ibaratnya kebanyakan dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa ke atas ya. Tapi kondisi saat ini itu ternyata anak-anak dan remaja itu banyak sekali yang mengalami penurunan kesehatan mental. Ya, efek memang dari pandemik. Secara otomatis anak-anak terbatas sosialisasinya, kemudian juga mereka kebutuhan-kebutuhan yang saat ini memang dia butuhkan dalam hal tahap perkembangan seorang remaja itu menjadi terhambat. Nah, salah satunya mereka akhirnya menjadi jauh lebih nyaman untuk bermain dengan HP-nya, bermain dengan media sosialnya daripada mereka akhirnya berhubungan sosialisasi dengan lingkungan. Nah, kondisi-kondisi ini memang kita harus benar-benar mewaspadai adanya kesehatan mental bagi buat anak-anak. Hampir 2 tahun saya merangkum psikologis yang sering dialami bagi anak dan remaja ya. Nah, jujur bahwa beberapa bulan yang lalu bahkan mungkin hampir 1,5 tahun ini ya, saya banyak menangani, kalau dulu sebelum pandemik saya hanya menangani kasus-kasus tentang kesulitan belajar untuk anak dan remaja ya, kesulitan belajar yang mungkin hanya 1-2 tentang masalah-masalah kesehatan mental. Tapi ternyata kondisi pandemik begini banyak sekali yang problem yang muncul itu dari segi kesehatan mental yang mempengaruhi ternyata kondisi-kondisi fisik dan kondisi-kondisi motivasi belajar anak. Makanya di sini saya mencoba untuk merangkum problem-problem psikologis bagi anak dan remaja terutama pada saat pandemi ini. Yaitu anak yang sebenarnya sudah punya problem sebelum pandemi, itu semakin memburuk permasalahan yang dialami. Ya, jadi sebenarnya kayak misalnya gini, ada seorang anak dia tingkat kecemasannya tinggi. Nah, tapi begitu saat pandemi, itu semakin memunculkan rasa anxiety dan kecemasan yang besar. Nah, ternyata ini sudah menjadi disorder. Kayak misalnya dia akhirnya menjadi anxiety disorder, panic attack, dan lain sebagainya. Itu banyak masalah. Ternyata saat pandemi ini semakin muncul dan semakin menunjukkan kesehatan mental yang besar. Kemudian minat belajar anak yang mengalami penurunan. Nah, ini mungkin saya katakan 90% anak-anak mengalami minat belajar yang menurun. Ya, karena memang anak-anak selama pandemik ini,
diakui atau tidak, mereka menjadi kaum rebahan. Ya, pakai HP ya sambil tiduran, terus kemudian belajar online ya sambil tiduran di kasur dan lain sebagainya. Nah, ini yang memunculkan akhirnya minat belajar yang mengalami penurunan. Nah, kemudian mengisolasi diri dari lingkungan. Saking dia mungkin menjadi kecanduan terhadap media sosial, kemudian kecanduan dengan HP-nya, mereka menjadi tidak mau, bahkan mungkin menarik diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Mereka lebih asik masuk ke kamar, bermain dengan gadgetnya, ya, sehingga interaksi ini menjadi berkurang antar anggota keluarga. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi, terutama kayak dia akhirnya si anak ini sudah menunjukkan, katakanlah anaknya tertutup, introvert, kemudian sudah saatnya anak ini diberi kamar, misalnya kamar sendiri, ya. Nah, ternyata orang tua mungkin abai, orang tua abai. Nah, di sini orang tua abai dengan apa? Oke, anak dikasih kamar nih, tapi ternyata orang tua mengabaikan ketika dia dikasih kamar, anak ini mulai sering menutup pintunya. Anak itu memang belum kuliah, ya. Kalau saya pribadi loh Bun ya, kalau anak ini memang belum kuliah, itu masih hak sepenuhnya kepada orang tua. Jadi kalau saya pribadi, anak-anak saya memang ketika mereka sudah punya kamar, saya selalu mengatakan kamarlah dibuka, kamar dibuka, ditutup pada saat hanya mau tidur. Karena kalau anak ini sepanjang hari ditutup pintunya di kamar, kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan anak-anak ini di kamar. Dia akan mengembara dengan imajinasinya, dengan jari jemarinya untuk masuk ke dunia maya. Dan kita nggak akan bisa kontrol. Nah, sebenarnya masalah mengisolasi diri dari lingkungan ini kita bisa antisipasi di awal. Kemudian muncul satu gejala fisik. Ya, anak mulai sering mengeluh pada fisiknya. Sering sakit perut, sering pusing, kemudian pegel-pegel dan lain sebagainya, karena memang secara otomatis anak menjadi jarang untuk beraktivitas. Ya, motorik kasar anak-anak menjadi lemah karena mereka tidak pernah untuk diasah, karena mereka aktif hanya jempol jari jemarinya saja. Nah, kemudian anak-anak mengalami overthinking. Dia terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam kehidupan dia. Kemudian adalah kenakalan remaja. Nah, jadi beberapa 3 bulan ini ya Bapak Ibu, di Solo sendiri itu kan anak-anak sudah mulai masuk sekolah, ya. Nah, bukan boarding ya. Nah, ketika mereka mulai masuk sekolah, ternyata nggak hanya 1-2 anak yang itu akhirnya nggak mau masuk sekolah. Karena apa? Dia merasa sudah zona nyaman banget untuk bermain HP. Nah, beberapa 1 bulan ini, ketika anak-anak sudah mulai sekolah, justru yang kami tangani di sini bagaimana caranya karena anak mau masuk sekolah. Anak-anaknya hanya ada di kamar bermain game. Anak-anak asik dengan gamenya sehingga mereka tidak mau untuk beraktivitas kembali. Nah, ini kan berarti masalah psikologis yang terjadi pada anak. Mungkin bisa jadi akan dia mengalami gaming disorder juga bisa. Nah, kemudian beberapa anak yang kemarin saya dapat klien itu 2 bulan yang lalu, anak SMP kelas 2, ya, dia dibawa ke tempat saya karena seringkali ketika mereka marah, si anak ini marah, itu kebun binatang keluar semua. Dan dia nggak akan peduli itu dengan ayahnya, itu dengan ibunya, atau dengan neneknya. Semuanya keluar. Nah, ketika akhirnya saya gali, saya mulai curiga bahwa matanya sudah mulai sayu. Pelan-pelan akhirnya saya tanya, bahwa ternyata anak ini sudah mulai yang namanya minum minuman keras dan sudah ngobat.
tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, kenakalan-kenakalan remaja ini ternyata mulai muncul kondisi-kondisi saat ini karena mereka menganggap hanya sekolah online, bapak ibunya mau nggak mau kondisi saat ini perekonomian bermasalah banget, perekonomian dimanapun juga berdampak sehingga orang tua pun fokus untuk mencari nafkah. Sementara akhirnya anak-anak dalam zona nyaman tanpa pantauan, dia mencari lingkungan yang salah. Nah, kemudian kecanduan teknologi. Nah, ini kecanduan teknologi entah game, entah kemudian. Nah, yang memprihatinkan dari kami adalah mulai munculnya adalah masalah-masalah korban pornografi pada anak-anak SD. Nah, berawal dari saling kirim WA, kemudian saling kirim video-video porno ya di grup. Nah, ternyata pengen mencoba untuk mencari lagi dan mencari lagi. Ternyata ini menjadi satu korban pornografi dari anak-anak dan nggak hanya laki-laki loh. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi kecanduan atau korban pornografi itu kebanyakan anak laki-laki di bawah usia 15 tahun. Tapi ternyata sekarang ini itu yang mengalami namanya korban pornografi itu nggak hanya anak laki-laki, tapi juga anak perempuan. Nah, itu ternyata banyak sekali dan memang korbannya kebanyakan adalah anak-anak SD dan SMP. Nah, karena apa? Mereka memang sosok yang sangat gampang untuk dipengaruhi. Nah, itu karena itu sebuah industri pornografi. Ketika mereka lihat, ketika mereka mendownload, ketika mereka memakai aplikasi, itu kan income masuk kepada pengusaha-pengusaha pornografi. Dan sasarannya adalah memang anak-anak remaja. Nah, kemudian blast. Blast itu apa sih? Blast itu adalah boring. B-nya boring. Anak mengalami kejenuhan, titik kejenuhan yang sangat tinggi dengan adanya proses pembelajaran online. Ya. Kemudian lonely. Anak merasa sendirian ketika dia dalam lingkungan terbatas physical distancing, social distancing, ini berpengaruh bahwa dia merasa sendiri. Akhirnya larinya kemana? Ke HP. Terus anak merasa afraid, ketakutan. Apalagi kalau orang tuanya punya tingkat kecemasan dan parno yang tinggi ini terhadap kondisi-kondisi saat ini. Nah, ini mempengaruhi tingkat kecemasan yang besar pada anak-anak. Kemudian akhirnya yang terjadi apa? Stres. Anak-anak capek dengan menjalani semuanya, tired dia. Capek dengan menjalani semua ini. Ya. Hal yang paling gampang ketika kondisi seperti ini, pelariannya cuma satu yang paling gampang. Apa? HP. Itu yang paling gampang. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau sudah yang 1 sampai 8 ini ternyata memang terjadi pada anak, kasusnya mulai berat adalah psikotik. Kalau sudah psikotik atau gangguan psikis atau gangguan kejiwaan, bukan ranah psikolog lagi untuk bisa menangani. Makanya biasanya kalau saya sudah bekerja sama dengan psikiater untuk menangani anak-anak yang memang bukan ranah saya lagi untuk saya pegang. Karena kayak misalnya panic attack, anak punya keinginan bunuh diri. Kemudian anak sudah mulai mengalami bipolar disorder. Itu sudah bukan ranah psikolog untuk menangani. Jadi kami hanya di psikoterapi saja, tapi tetap butuh obat untuk bisa sedikit mengurangi imajinasinya anak, mengurangi tingkat emosinya anak. Ini biasanya sudah penanganan, kita bekerja sama dengan psikiater untuk menangani kasus-kasus psikotik. Dan jangan heran bahwa kasus-kasus psikotik ini ternyata juga banyak dialami sekarang pada anak-anak remaja, dan itu banyak sekali. Obsessive compulsive disorder ini muncul pada anak-anak di saat pandemi, itu banyak sekali. Ya, apa sih OCD? Nah, contoh gini, dia ngerasa ketika dia nggak
mandi, nggak wudhu dengan benar, dia merasa najis. Kemudian bahkan dia efeknya adalah anak bisa mandi sampai berjam-jam, mengulang wudhu sampai berulang-ulang, cuci tangan berulang-ulang. Ini ternyata memang dari efek dari kondisi saat ini di mana anak nggak punya aktivitas. Tapi sebelumnya memang biasanya anak sudah punya gejala atau problem yang muncul pada saat dulu sebelum pandemi. Tapi semakin parah akan menjadi OCD ketika akhirnya kondisi saat ini tidak tertangani. Ya. Terus ada juga bipolar disorder. Nah, bipolar disorder ini biasanya anak-anak, ada beberapa anak sih Bu yang saya pegang itu jauh merasa bangga ketika dia punya sakit bipolar disorder. Karena ketika saya tangkap pembicaraan anak-anak yang saya tangani, mereka merasa bahwa sakit bipolar disorder itu keren. Ya. Jadi remaja-remaja yang tangguh, remaja-remaja yang bisa kelak menjadi remaja-remaja yang punya potensi, mengembangkan potensinya. Apa yang harus dilakukan orang tua, kita sebagai orang tua? Nah, jadi gini Bapak Ibu, orang tua itu nggak pernah ada selesainya belajar menjadi orang tua. Ya, nggak ada yang namanya sekolah orang tua. Ya. Kalau sekolah anak ada SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi kalau sekolah orang tua itu nggak ada. Makanya saya berbahagia sekali karena saya menjadi anak. Nah, menempat menyampaikan. Dan kalau begini, kita lupa ya. Kita sebagai orang tua kadang lupa. Kita menginginkan anak misalnya, ayolah, kamu tuh belajar loh Kak, nah, dan lain sebagainya. Tapi di saat kita menyuruh anak belajar, kita masih asik nonton sinetron, kita masih asik baca koran, kita masih asik bermain HP, ya. Secara otomatis ini nggak menjadi panutan buat anak. Atau, ya, kadang-kala begini, kita memberikan motivasi kepada anak, Kak, kamu harus jadi anak yang kuat ya, apalagi kamu sudah mulai masuk boarding lagi. Jangan saking orang tua anaknya. Nah, di situ begitu telepon,
Si orang tuanya nangis-nangis. Kakak gimana kabarnya? Aduh mama tuh kangen banget sama kamu. Nah, bapak dan ibu harus ingat, terutama seorang ibu, ini vibrasi. Getaran yang bapak ibu rasakan, entah itu khawatir, cemas, itu dirasakan loh oleh anak. Gitu. Ya, anak pun juga sama, Bu. Kemarin saya cuma bilang gini, anak mulai masuk bulan Agustus, September, Oktober, ya baru ya berarti protesnya anak-anak, Bu, katanya gini, itu nggak sebentar, udah lama banget, katanya gitu. Aku udah lama nggak ketemu sama orang tua, aku kangen dan lain sebagainya. Wajar, ya. Tapi ketika kita mencoba, kita tidak coba untuk kontrol emosi kita, Bapak Ibu, ya, terutama ibu. Mau tidur, ibu angen-angen nih, gitu loh. Mikir, akhirnya anakku lagi apa ya di sana? Kira-kira makannya apa ya? Kira-kira nangis nggak nih ya? Kira-kira begini nggak? Itu vibrasi loh, apalagi kalau itu dilakukan pada saat menjelang tidur. Vibrasi itu getaran yang kita rasakan, itu dirasakan oleh anak. 9 bulan kita mengandung. Itu secara otomatis akan satu vibrasi terhadap ibunya itu lebih kuat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga harus digarisbawahi. Kadang-kala kita sebagai teman akhirnya menjadikan tidak ada batasan antara bapak sama ibu. Ya. Nah, teman di sini adalah ada saatnya kita menganggap anak kita sudah besar. Menganggap anak-anak itu sudah menjadi remaja yang punya impian sendiri. Nah, tapi di sisi lain kita menempatkan bagaimana caranya kita supaya anak itu mau sharing, mau menjadikan kita sebagai teman curhat. Nah, kemudian sebagai monitoring. Mendengarkan intinya, Bu. Mendengarkan, Bapak Ibu mendengarkan apa yang dicurhati oleh anak. Ketika anak bercerita, jangan sekali-sekali kita menyela, kita ngekat omongannya anak, karena di sini perannya remaja ketika anak remaja itu lagi ngomong, lagi curhat, kemudian kita cut begitu. Ada satu rasa kecewa yang sangat dirasakan oleh seorang anak remaja. Kalau masih anak-anak yang dia belum akil balik nggak masalah, nggak begitu berdampak. Tapi begitu seorang remaja ketika dia lagi curhat, ketika dia lagi ngomongin soal persoalannya, kemudian kita cut omongannya, akhirnya yang terjadi di sini, di memori, dia akan bilang, oke, ya sudah, besok aku nggak usah cerita lagi. Paling nanti aku dibantah. Nanti itu kritisnya itu jauh lebih besar dibandingkan anak-anak yang belum akil balik. Kemudian sebagai pembimbing agama dan informan. Nah, informan di sini kita nggak harus melulu sebagai orang tua yang pintar, ya, tapi kita sebagai orang tua yang cerdas, Bu. Pak, jadi cerdas itu seperti apa? Kita mengakui bahwa kita mungkin ditanyakan anak, kita nggak paham, tapi kita mau berusaha untuk mencari, ya. Nggak perlu pinter kok, tapi cerdas. Bagaimana kita punya akal, bagaimana kita punya trik caranya untuk supaya anak-anak kita itu dekat sama kita. Baik, psikolog tuh jarang yang laki-laki, karena tugasnya hanya dengerin curhatan orang, gitu loh. Suami saya juga psikolog, Bu, tapi suami saya nggak praktek. Karena apa? Nggak suka dengerin orang curhat, gitu ya. Nah itu karena memang menjadi pendengar itu jauh lebih sulit daripada kita berbicara. Contoh gini aja lah, Bu. Saya berbicara saat ini gampang, Bu. Saya tinggal baca, saya tinggal bercerita dengan apa yang saya alami. Tapi bagi ayah dan bunda yang saat ini ada di hadapan saya mendengarkan, itu bisa jadi 1 jenuh, bisa jadi 2 ngantuk.
Nah, itu karena apa? Ya karena menjadi pendengar yang baik itu sulit. Gitu. Nah, saya pun juga sama, Bu. Ketika jam-jamnya tidur, katakanlah seharusnya saya mulai istirahat jam 2, saya harus konseling. Otomatis mata tuh rasanya ngantuk banget, Bu. Nah, karena apa? Kita mendengarkan curhatannya orang. Begitu juga ketika anak-anak kita mencoba untuk mempercayakan masalah anak itu kepada kita sebagai orang tua. Memang sulit untuk menjadi pendengar. Apalagi kalau ada yang nggak srek nih rasanya di hati. Mosok gitu sih, mosok gitu aja kok ada dijadikan masalah. Mosok gitu sih penyelesaiannya. Nah, cuman jangan sekali-sekali memang kita ngekat ngomongannya anak. Kemudian menghormati privasi anak. Nah, jadi gini Bu, untuk emosinya sama ibunya, ya. Padahal ibunya sudah minta maaf berulang kali sama anak ini, gitu. Tapi si anak ini masih punya luka. Kalau di logika kita posisinya sebagai ibu, mungkin kita akan bilang gini, alah gitu aja sih, kok jadi masalah. Tapi kalau kita menempatkan posisi kita pada anak remaja putri, gitu, mungkin kita akan bisa memiliki empati. Jadi problemnya itu bahwa anak ini suka nulis diary. Nah, namanya mama itu kan kepo, Bu, ya. Kadang kepo banget itu kita ya. Apa sih yang ditulis gitu ya. Nah, ketika anaknya keluar ke kamar mandi, ibunya buru-buru masuk kamar, bukain diary-nya. Nah, di situ ternyata anak ini nulis hal-hal yang jelek tentang sifat ibunya. Namanya ibu jelas nggak terima dong ya. Nah, aku bagaimanapun tetap ibumu gitu. Nah, ya. Nah, saat itu juga ketika anak masuk, si ibu ini dengan posisi sudah marah banget, dia bilang, kok kamu gitu sih sama ibu? Nah, padahal si anak nggak tahu apa-apa nih, gitu. Kok kamu gitu sih sama ibu? Kamu tahu nggak? Ungkitlah semua semua jasa dari ibunya. Kamu tahu nggak? Ibu tuh sudah ngandungin kamu loh, udah ngelahirin bertaruh nyawa. Ternyata apa yang kamu balas, gitu loh. Kamu nulis di buku kayak gitu. Nah, si anak ini baru madep. Oh, ternyata ibuku buka buku diary ini. Nah, satu luka sudah. Nah, dibawa ke tempat saya. Akhirnya saya menceritakan kondisinya begini, gitu. Nah, akhirnya ibunya minta maaf dengan tulus, sudah selesai. Besoknya diulangi lagi, Bu, si ibu ini, saking keponya karena memang anak ini anak tunggal, kepo banget, ya. Dibukalah buku diary untuk yang kedua. Nah, berkaitan dengan nilai akademis, ya begitu lagi, anak ini luka lagi. Nah, jadi mati privasi anak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah kasih kesepakatan tentang ini nih, kepemilikan HP. Ya, mau nggak mau kemarin pandemik, anak akhirnya punya HP. Ya, nah, tapi kalau kita bikin kesepakatan di awal bahwa HP ini mama sama ayah berikan, asalkan ada aturannya, dibikin aturan di kertas, ya, tanda tangan antara bapak, ibu, dan anak. Salah satu poinnya mungkin satu tidak boleh dipin, ya, tidak boleh dibikin apa? Untukkan ke kamar misalnya. Kalau itu sudah disepakati di awal, saya yakin nggak jadi ya. Jadi sebenarnya begitu kita hanya mengasihkan HP itu ke anak tanpa kita bikin aturan, ketika kita buka privasinya anak, dia tersinggung karena nggak ada kesepakatan di awal. Nah, dia boleh
sambil pilih sebenarnya. Tapi ternyata efeknya luar biasa, makan sambil nonton HP. Kemudian memberikan satu teladan yang baik kepada anak. Kemudian di sini adalah pendorong cita-cita, bukan menaruh achievement kita sebagai orang tua atau ekspektasi kepada anak kita. Ya, karena kalau kita menaruh ekspektasi ke anak kita, Bu, Bapak, kita itu capek kalau anak memenuhi target. Maaf, Intinya Bu. kita cuma marah dan marah orang tua. Putus-putus, Bu. Ini sudah tidak. Terus diwarai ada di boarding, secara otomatis memang ini harus dibangun ketika anak pulang atau ketika Bapak Ibu berkunjung nantinya. Jadi ketika anak pulang, ketika anak kita berkunjung ke anak, ya ke boarding, kita mencoba untuk biarkan anak ngeluarin unek-uneknya, ya, agar terjadi komunikasi dua arah dan kepercayaan. Nah, itu. Kemudian, oke. Ini fitrah seksualitas, walaupun sebenarnya anak-anak kita sudah, putra-putrinya Ibu mungkin sudah Bapak Ibu sudah di atas 15 tahun ya, tapi ini harus saya beritahu supaya ini menjadi pegangan Bapak dan Ibu, bahwa ada fitrah seksualitas pada seorang anak yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara seksualitas itu bukan sesuatu yang jorok, Bu. Seksualitas itu adalah jenis kelamin. Jadi seksualitas. Sampai 2 tahun orang anak itu harus dekat dengan bundanya. Nah, di Al-Qur'an pun juga disebutkan, makanya susuilah anakmu sampai usia 2 tahun. Ya. Nah, kemudian pada saat usia 3 sampai 6 tahun seorang anak harus dekat dengan kedua orang tua. Nah, persoalannya seringkali kita mengabaikan di tahap yang kedua ini. Di usia 3 sampai 6 tahun, seringkali seorang ayah itu hanya memberikan pengasuhan pada seorang anak yang nanti akan pendekatan lintas gender. Kalau kita nggak didekatkan di usia 3 sampai 6 tahun, pada saat nanti lintas gender itu anak nggak akan mau. Gitu. Ya. Jadi jangan diabaikan pada saat tahap kedua ini, jadi usia 3-6 tahun ini, bahwa anak harus dekat dengan kedua orang tuanya. Terus lebih dari 15 tahun, usia akal balik ini sudah tuntas. Anak kita bukan anak kita lagi yang kita bisa pegang. Dia sudah punya problem sendiri. Ya. Nah,
nggak bangun problem emosi pada anak. Nah, kalau sudah tahap di sini di usia 15 tahun ke atas, biasanya orang tua itu menyerahkan pada profesional, pada kami sebagai psikolog, kepada psikiater, gimana caranya anak ini dibenahi. Nah, kami bukan bengkel, ya, bahwa yang diperbaiki adalah jiwanya, yang diperbaiki adalah psikisnya. Berarti kita harus kilas balik dulu, pola asuhnya dulu gimana, fitrah seksualitasnya terpenuhi atau enggak. Saya flashback, Bu, banyak orang tua yang tidak terima, banyak orang tua yang tersinggung dengan ini. Padahal kami tidak bisa memperbaiki ketika kita enggak mencoba kilas balik atau flashback terhadap tumbuh kembang di usia sebelum 15 tahun. Nah, jadi itu ayah dan bunda ya. Nah, kemudian nah, sekarang kita masuk bagaimana di sini kan kita mencoba untuk caranya kita mendidik anak-anak remaja kita menjadi remaja yang tangguh. Nah, kita akan bedakan, saya akan bedakan tujuan mendidik anak laki-laki dan tujuan mendidik anak perempuan. Nah, tujuan mendidik anak laki-laki ini bagaimana caranya mereka dididik untuk menjadi laki-laki yang sejati. Sejati itu ya laki-laki yang sepenuhnya. Kenapa istri dan istri yang kuat dari sejak remaja dia nggak bahagia, bisa dijamin ketika nanti dia berumah tangga, dia nggak akan bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Efeknya ketika istrinya nggak bahagia, akhirnya istrinya akan tidak memperlakukan anak-anaknya dengan baik juga. Nah, jadi ini semacam satu lingkaran. Gimana caranya? Tujuan kita mendidik anak laki-laki itu ya dia harus bahagia, percaya diri, mandiri, problem solving, ya, pengambil keputusan, tegas. Nah ini. Nah, kalau dibilang mungkin nggak kemenyek. Nggak kemenyek. Ya. Nah, di sini ada tiga tahap untuk memahami perkembangan anak laki-laki. Di saat usia 0 sampai 7 tahun, itu anak butuh kehangatan, kenyamanan, dan keamanan. Dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Gitu. Jadi nggak hanya dari satu pihak oleh ibunya, tapi juga dari ayah dan sehingga dan anak berhak milih. Kalau akhirnya dia menaruh kepercayaannya sama eyang misalnya, sama nenek, berarti ada ketidaklekatan jiwanya ini kepada pada orang tuanya. Karena lekatnya hanya pada eyangnya. Nah, ini pada saat usia 0 sampai 7 tahun. Nah, pada saat usia 7 sampai 14 tahun, ini ayah itu membangun pondasi yang kuat dulu dengan anaknya, anak laki-lakinya. Dan mau untuk bersedia turun tangan. Misalnya, nganterin sekolah, terus kemudian ngajak ngobrol, bukan menasehati ya, ngajak ini ayah punya pondasi yang kuat dulu hubungannya dengan anaknya. Nah, kemudian pada saat usia 15 sampai 21 tahun adalah tahap di mana orang tua hanya sebagai mentoring saja, memonitor supaya anak tahu gimana merasakan dia kecewa, dia sakit,
dia tersakiti, biarkan anak mengambil keputusan sendiri, biarkan anak mengambil sikap. Ya. Jadi tidak lagi tergantung terlalu besar kepada kedua orang tua. Karena apa efeknya? Ketika dia terlalu tergantung kepada orang tuanya, yang terjadi pada saat nanti dia dewasa, di usia dewasa, anak ini nggak akan bisa ngambil keputusan yang tepat. Nah, ini. Jadi biarkan dia merasa bahwa aku kudu menyesuaikan sama lingkungan. Nah, ini loh. Jadi sekali bilang begini, wih anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, kalau itu berulang kita lakukan, Bu, apa yang terjadi? Memang ternyata laki-laki nggak boleh nangis. Secara otomatis apa? Anak nggak terbiasa, anak nggak dibiasakan untuk mengekspresikan rasa sedihnya dengan dia nangis. Padahal kalau dari segi medis nangis itu sehat. Yang terjadi apa? Anak ini tidak diajarkan untuk dia mengekspresikan emosinya secara positif. Dia nggak diberikan kesempatan untuk bagaimana dia merasakan sakitnya dengan cara dia nangis. Secara otomatis ngajarin dari segala kesalahan. Nah, kemudian ketika anak dalam suatu problem, dia nyalahin lingkungan. Iya mah, teman-temanku itu loh, teman-temanku itu nggak bisa nerima aku. Teman-temanku tuh selalu ngebully aku. Orang tua buru-buru ke sekolah, dia bilang orang tuanya, ini anak ini korban bully. Gitu. Tolong dong pahami anak saya. Kondisinya begini-begini. Biarkan anak belajar. Meja makan itu loh Mas. Jadi biarkan anak untuk belajar dengan problem-problem yang terjadi. Nih, itu anak laki-laki karena dia akan menjadi kelak ketika dia sudah menjadi seorang laki-laki dewasa, dia akan mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Dia adalah penentu disiplin dalam keluarga. Nah, kemudian tujuan kita mendidik anak perempuan. Ya, seringkali kita kesampingkan anak perempuan dalam mendidik. Padahal Bu. Ya. Nggak hanya cuma itu, tapi menjaga kesucian diri lebih kepada bagaimana sih jaga akhlaknya, jaga sikap. Dan alhamdulillah kemarin saya sampaikan ke anak-anak. Ketika saya ketemu dengan anak-anak. Siapa kalau mau lapor teman-teman kalian bersyukur loh karena kalian akhirnya menjadi aman saat ini di boarding. Karena apa? Di luar sana banyak sekali hal-hal yang terefek karena pandemi. Kalian di sini aman, walaupun saya bisa merasakan kekangenan kalian, bagaimana kalian hampir 2 tahun berada di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, Bapak Ibu, seringkali mungkin anak perempuan itu sangat enak kalau kita buat curhat ya, buat Ibu ya. Nah, tapi hati-hati Bu. Anak perempuan itu dikodratkan punya tingkat sensitivitas perasaan yang lebih. Logikanya kita lah Bu. Kita ketika punya masalah sebagai perempuan, apa yang kita lakukan? Sedih, nangis. Ya. Terus kemudian untuk pengambilan keputusan itu nanti dulu. Yang penting aku mengekspresikan emosiku dengan marah dulu, dengan jengkel dulu, dengan nangis dulu, baru nanti keputusannya nanti aja. Itu perempuan. Nah, ketika kemudian ibu punya problem misalnya,
sama ayah dan ibu, sama suami. Curhatlah sama anak. Anak dengerin, Bu. Tapi ternyata secara nggak disadari, ibu membuat sebuah luka traumatik pada anak tentang sosok seorang laki-laki. Oh, ternyata ayahku begini ya. Ternyata ayahku begini. Nah, mungkin buat ibu, saya mau curhat kemana? Karena anak saya cuma perempuan ya satu ini, gitu loh. Saya ada masalah. Dilihat, Bu, kalau kondisinya dia masih dalam kondisi emosi yang labil, terutama anak SMP, ya. Terus kemudian anak SMA kelas 1, kelas 2, itu masih bergejolak banget emosinya, ya. Untuk hal-hal yang memang detail, untuk hal-hal yang memang itu sebenarnya menjadi ranah kita dalam urusan itu masalah pribadi kita, usahakan jangan sedetail mungkin kita curhat ke anak, ya. Nah, karena itu berpengaruh akan memunculkan satu luka-luka kepada anak yang itu akhirnya dia punya persepsi yang jelek terhadap lawan jenis atau terhadap ayahnya. Begitu juga ayahnya misalnya lagi kesel sama ibu. Itu loh, ibumu begini. Nah, si anak perempuan ini dia dapat dari ayahnya, dapat dari ibunya. Apa yang terjadi? Anak ini bingung akhirnya. Pelampiasannya akan banyak sekali hal yang negatif yang akan dia lakukan. Gitu. Jadi curhatnya yang dasar-dasar saja. Kalau saya sih dengan usia yang dia masih SMP, yang senang-senang aja, gitu loh. Dicurhati sesuatu yang menyenangkan tentang bagaimana kita dulu yang menyenangkan hidup kita, gitu Bu. Jadi itu akan menjadi satu bahan pengalaman hidup dia untuk menuju ke usia remaja akhir dan dewasa, gitu. Nah, pada anak perempuan ada 3 tahap sama seperti 3 tahap perkembangan untuk memahami perkembangan anak perempuan. Pada usia 0 sampai 7 tahun, perannya ibu yang lebih terdepan untuk membangun rasa trust dan kepercayaan kepada seorang anak perempuan. Karena anak perempuan itu punya yang saya katakan tadi sisi untuk emosional yang lebih menonjol. Nah, secara otomatis anak yang emosional menonjol dia sensitif. Nah, sensitif ini kaitannya kalau positifnya dia akan lebih peka dan lebih punya empati terhadap lingkungan. Kalau si anak pada tahap pertama ini lekat sama ibunya, ya biasanya anak-anak yang lekat sama ibunya dia lebih peka terhadap lingkungan. Ibunya rodo capek gitu si anak perempuan, ibu kenapa? Capek ya tak pijiti ya. Nah, itu ada rasa sisi empati yang secara nggak langsung dikembangkan oleh seorang ibu pada anak perempuan. Nah, pada saat tahap usia 7 sampai 14 tahun, ini perannya ayah dan ibu sama-sama dominannya dalam menuju masa pubertas. Ya, untuk membangun supaya dia lebih kokoh tadi. Nah, kemudian pada usia 15 sampai 21 sama sih sebenarnya orang tua sebagai monitoring, peran ibu lebih dominan untuk memposisikan diri sebagai seorang teman. Ya, teman curhat. Ya, di sini kalau sudah terbangun kepercayaan, trust tadi, secara otomatis di usia 15-21 tahun, dia akan menaruh kepercayaan dan menganggap ibu itu sebagai teman yang paling baik untuk dia punya masalah. Tapi dibangun dulu di awal. Nah, kemudian hal yang perlu dikoreksi kita dalam mendampingi anak-anak kita, Ibu. Jadi agar kita sebagai orang tua tidak menjadi toxic parent ya. Jadi jangan menempatkan ekspektasi terlalu tinggi dan menuntut apa yang kita punya kepada anak. Kemudian ini membandingkan dengan orang lain. Ayah, Bunda, kalau kita membandingkan dengan saudara kandung, anak dibandingkan saudara kandung, itu sakitnya lebih 2 kali lipat daripada kita bandingkan dengan temannya. Ya, karena mereka satu darah, mereka tinggal satu rumah, secara otomatis ketika dibandingkan, dia akan melihat terus pada sosok yang dibandingkan. Ini akan jauh lebih menyakitkan. Kemudian sering mengkritik.
apapun yang dilakukan anak nggak pernah benar di mata orang tua. Nah, perlu dipahami, pada usia remaja, apalagi usia SMP, Bu, Pak, itu masa lagi hormonalnya lagi bergejolak banget. Intinya pada saat remaja ini, isinya cuman ya. Nah, kondisi-kondisi ini membuat akhirnya kalau kita nggak memahami, kita menganggap anak kita susah diatur. Anak kita menjadi anak pembangkang. Anak kita anggap kita berkaitan bahwa kita pahami bahwa remaja itu tingkat hormonal, terutama hormonasinya itu berbeda. Jauh lebih tinggi dibanding SD, TK maupun di saat dia SMA atau kuliah. Ya, itu lagi masa perkembangannya. Makanya kalau kita mengecek kembali istilahnya dari tingkat intelijensi, biasanya beberapa anak akan mengalami penurunan pada saat SMP. Karena dia problemnya akan jadi banyak pada saat SMP. Nah, kemudian ketika kita mendidik nggak konsisten dan tanpa batasan atau membiarkan begitu saja seperti klien saya tadi, dia pulang jam 2 ya oke lah terserah gitu. Atau nggak konsisten, hari ini boleh pergi malam, besok nggak boleh, nah atau malah membiarkan. Kemudian terlalu sering berdebat dengan anak. Jadi ketika anak ini berdebat, dia akan semakin tinggi emosinya. Terus apa yang harus dilakukan? Oke, mungkin kita berdebat udah, terus keingat, oh iya ya, percuma saya mendebat. Turunkan. Oke, maunya. Oke, maumu gimana? Nah, biarkan anak keluarin nih unek-uneknya. Nah, kemudian tidak menjadi pendengar yang baik, jadi mengkat tadi. Menganggap remeh atau berlebihan saat ada masalah. Ini beberapa kali saya temui, Bu. Jadi ada anak yang dia sebenarnya sudah merasakan problem itu dari sejak SD. Tapi ketika dia bilang curhat sama orang tuanya cuma bilang gini, alah masalah sepele enggak usah, enggak apa-apa. Kayak gitu aja nanti lah selesai sendiri. Nah, terus kemudian malah berlebihan menganggap itu ada masalah. Nah, akhirnya orang tua turut campur, kemudian orang tua mendikte dengan kondisi yang terjadi sehingga mendikte sekolah, mendikte teman permainan. Nah, itu berlebihan kalau buat saya. Nah, kemudian baperan. Cepat tersinggung, cepat marah. Nah, kemudian ini menggoda yang berlebihan. Nah, jadi gini, Bu. Kemarin, Pak, beberapa waktu yang lalu saya ada klien. Kebetulan bapaknya itu tipe bapak yang punya sense of humor yang sangat tinggi. Bagus itu. Ya, bapaknya rodo-rodo nyelelek lah bapaknya itu. Nah, guyonan terus gitu. Nah, dia punya 3 anak perempuan. Nah, yang anak ketiganya ini itu mulai berubah terhadap sikap ayah dengan kedekatan dengan ayahnya itu ketika usia 10 tahun. Ya. Dia mulai menjauh dari ayahnya. Nah, ketika saya tanya, kenapa? Ternyata si anak ini sangat tidak suka dengan sikap ayahnya yang selalu menggoda. Kalau si anak ini nggak nangis, ayahnya nggak bakal berhenti untuk goda. Makin lama kan makin sebel nih si anak. Nah, dan ternyata dari segi karakter, si anak yang terakhir yang kecil ini, itu anaknya itu tipe anak yang prosedural banget. Dia mau melakukan sesuatu kalau terencana dulu. Sehingga agak kontradiktif dengan sikap ayahnya. Nah, makanya ketika kita punya anak, kita harus paham karakternya seperti apa. Nah, ketika ditegur sama istrinya, si bapak ini bilang, buktinya anak pertama sama anak kedua juga nggak apa-apa, tak godain. Tapi anak ketiga ini karakternya beda. Dia kaku, dia lurus, dia rigid, ya, dia terencana, prosedural. Nah, sementara ayahnya rada nyelelek, terus nggak gagasan, sense of humornya tinggi.
suka guyonan, bentroklah akhirnya sama si anak yang terakhir. Nah, ini jadi akhirnya kita konseling keluarga. Saya ceritakan kondisinya anak begini. Ayahnya akhirnya bisa menyadari, oh iya, saya pikir itu dengan begitu namanya anak bungsu, Bu. Itu tak uyel-uyel, tak godani sampai nangis itu saya pikir ya udah enggak masalah. Ternyata dia menarik diri, bahkan mulai ada rasa benci sama ayahnya. Itu sepele loh sebenarnya. Ya. Kemudian ini tidak menjadi panutan dalam hubungan di keluarga. Nah, mungkin itu ayah dan bunda yang bisa kami sampaikan ya dari saya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, saya pribadi sebenarnya belajar, Bu, anak saya 3, yang remaja 2, yang masih anak-anak 1, sehingga ketika saya menyampaikan hal-hal seperti ini sebenarnya bahan untuk kayak cas saya sendiri sebagai seorang ibu untuk bisa lebih banyak belajar, karena itu tadi bahwa menjadi orang tua itu nggak sampai selesai udah punya anak ya sudah, tapi setiap anak berkembang di usia kita tetap harus belajar dan belajar. Nah, itu mungkin sebagai bahan juga untuk saya untuk nge-charge diri saya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan saya menyampaikan. Nah, ini ada pertanyaan kah? Saya coba lihat chatnya ya, Bu ya. Ada, Bunda. Setelah ini nanti sesi tanya jawab begitu. Oh iya. Lanjut sesi tanya jawab kemauan ya, Bunda nggih? Iya, enggak. Oh ya, ini PPT dapat di-share di grup orang tua. Iya, Bun, bisa. Tadi sudah saya kirim materinya di Bu Fani. Monggo nanti bisa di-share di grup. Oke. Nah. Ya, Bunda. Baiklah, Bapak dan Ibu wali murid, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bunda Maya yang luar biasa, banget materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Adapun untuk sesi tanya jawab ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Dengan setiap sesi kami buka 3 pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk waktu tanya jawab kami batasi selama 10 menit seperti itu. Baik, untuk sesi tanya jawab pertama saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo silakan langsung mawon. Monggo Mama wali dari Mbak Harumi Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Ya. Saya wali dari Harumi Bunga kelas 7. Begini, Bu, karena masa pandemi ini kami dalam membersamai anak-anak kan waktunya sangat terbatas ya, karena tidak bisa menjenguk, kemudian komunikasi juga terbatas. Kemudian apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah untuk menjembatani kepentingan anak-anak ini. Jadi kelas 7 ini kan mereka dari masa anak-anak perpindahan ke remaja ya. Sedangkan kami kan tidak bisa membersamai full. Sedang telepon cuma bisa 5 menit. Jadi anak mau curhat kan juga sangat nggak bisa gitu. Terus bertemu juga kami belum bisa, baru besok alhamdulillah sekolah sudah menjembatani untuk ada pertemuan, dan ini sangat excited bagi kami. Kami sangat senang sekali. Dan untuk selanjutnya apa yang bisa kami lakukan gitu. Antara sekolah dan juga orang tua untuk menjembatani kepentingan anak-anak dalam membersamai mereka ini. Begitu. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Bu. Jadi monggo sakit Bunda, langsung. Oke. Ya, Assalamualaikum Ibu. Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini kebetulan Anafa sendiri
tidak hanya di boarding school untuk penanganan ya Bu ya, tapi juga di pondok yang lain memang ada beberapa yang belum memperlakukan atau memperbolehkan untuk penjemukan sebenarnya. Nah, gimana menjembatani untuk hal seperti ini? Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah dari kita dulu Bu sebagai orang tua. Yang pertama adalah percaya dulu Bu. Jadi menaruh kepercayaan, karena ketika kita memberikan satu kepercayaan sugesti yang positif, itu juga akhirnya menjadi kondisi kita juga membaik. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya katakan tadi bahwa vibrasi. Ketika kita gelisah, ketika kita nggak nyaman, jadi dari kita dulu. Dari kita dulu untuk kita membuat nyaman diri kita dulu. Nah, baru yang ada di luar. Nah, di luar ini mungkin intensif untuk komunikasi dengan wali kelas kalau saya bilang. Wali kelas untuk menyampaikan istilahnya menjalin komunikasi dengan wali kelas ataupun guru BK. Nah, kemudian yang ketiga ya pihak sekolah mungkin bisa sering-sering untuk nge-share ya, nge-share kegiatan anak-anak baik di kelas maupun kegiatan ketika mereka makan dan lain sebagainya. Karena ini akan menjadi satu rasa lega dari seorang orang tua ketika ada kayak kiriman foto atau video, itu membuat satu kelegaan dari orang tua sendiri untuk itu, dan mungkin itu dari pihak sekolah yang bisa dilakukan. Nah, terus kemudian ketika nanti Ibu melakukan kunjungan ya, saya minta Bapak Ibu beri kesempatan anak untuk ngungkapin unek-uneknya. Ya, atau bisa jadi begini. Kita menjembatani untuk anak-anak yang introvert. Bapak Ibu, guru, ustadz ustazah mungkin bisa gini. Sampaikan kepada anak-anak, anak-anak besok akan ada kunjungan misalnya gitu. Nah, kalau anak-anak yuk, misalnya kamu mau nyampaikan pesan, yuk kita sekarang ada satu sesi adalah menulis ya unek-unekmu, menyampaikan rasa apa yang kamu rasakan lewat tulisan. Itu salah satu art terapi sebenarnya. Nah, nanti dari tulisan kamu itu nanti kamu bisa berikan ke orang tuamu, sampaikan betapa kamu muncul satu kekangenan, perasaanmu dituliskan. Nah, itu media yang sebenarnya bisa dilakukan salah satunya. Nah, kemudian untuk dari ketika telepon Bu, walaupun hanya 5 menit ya, hanya 5 menit, diusahakan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa motivasi. Jadi memberikan satu, itu tadi orang tua sebagai motivator, orang tua sebagai konselor untuk anak. Jadi kasih motivasi bagaimana anak-anak bisa tangguh untuk berada dan berjuang di kondisi boarding saat ini, karena berbeda. Kalau dulu kan mungkin sebelum pandemi kapan aja bisa berkunjung ya, tapi saat ini memang dibatasi untuk kondisinya. Itu Bu Dewi ya namanya ya. Ya. Itu ya. Nah, terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali Bu Maya atas jawabannya. Dan kebetulan ini pihak sekolah pun juga sudah melakukan seperti yang panjenengan katakan itu tadi, bahwa karena keterbatasan ini jadi wali murid sering kirim foto, sering mengabarkan keadaan anak-anak di sana, dan saya berharap ke depannya jauh lebih baik lagi komunikasi intensif antara wali murid dengan pihak sekolah dan juga kami dengan anak-anak. Terima kasih jawabannya. Sami-sami. Baik, terima kasih Mama, Mbak Bunda dan Bunda Maya. Untuk selanjutnya penanya kedua wali dari Mbak Azhar Almira, monggo silakan saat disampaikan pertanyaannya kepada Bunda Maya. Terima kasih untuk waktunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Maya, yang ingin saya tanyakan itu tadi yang masalah privasi sama ini ya Bunda, apa namanya istilahnya seperti gini. Untuk
masalah HP ya Bunda ya. Masalah HP itu kan saya tuh sebagai orang tua masih takut gini loh. Sudah ini ya Bunda, sudah apa? Sudah perjanjian seperti itu kan. Sudah ada perjanjian, terus antara privasi dan kepo tadi loh Bunda. Untuk maksudnya gini, apa namanya kan saya udah untuk dalam pergaulan tuh selaku orang tua kan takut ya. Nanti kalau di apa namanya anak-anak itu nanti gimana kalau di obrolannya tuh pembicaraannya tuh apa kayak kotor-kotor seperti itu kan Bunda. Tapi saya sudah bilang ke anak apa jangan ini ya Dek, maksudnya gitulah. Maksudnya kalau bisa ini ya biarkan misalnya ada yang ngomong jorok tapi Adik jangan ya kan gitu. Tapi kan untuk tahu aduh iya anak saya ini enggak ya kayak gitu kan ya Bunda ya. Tapi saya itu mau buka HP-nya itu masih gini. Saya kan udah janji nih, maksudnya udah janji apa namanya? Udah janji nggak buka-buka kayak gitu. Kalau misalnya saya buka itu dosa nggak ya apa gimana gitu loh, Bunda. Oke. Itu aja sih. Jadi sebenarnya perjanjiannya dulu harusnya orang tua boleh membuka, Bu. Perjanjiannya harusnya memang gini Bunda, memang boleh membuka. Terus tidak di password kan gitu. Nah, tapi saya tuh gini kayak contoh ya Bun, contoh itu seperti waktu les. Waktu les itu ternyata anak-anak itu pada saat titik jenuh itu mereka ternyata yang tengah-tengah nggak dikerjakan, yang depan dikerjakan sama yang belakang gitu Bun. Nah, saya tahunya itu dari pihak les kan gitu kan. Mah ini ternyata adik-adik yang tengah nggak dikerjakan kan gitu. Nah, terus dari situ saya gini, Kak ini benar ya nggak ada yang dihapusin gitu kan. Misalnya saya ini lihat YouTube habis lihat apa ya seperti itu kan ya Bunda ya. Itu kan karena tidak setiap saat bisa mendampingi anak-anak. Nah, saya tuh takut gini, ini dihapusin nggak ya gitu loh Bunda. Itu gimana ya untuk jadi mungkin saya yang terlalu cemas atau gimana gitu ya Bunda ya. Nah tadi orang tua harus cerdas Bu. Ya, jadi cerdas itu juga belajar trik, belajar ekspresi wajah. Kalau saya ketika ibu membuka tanpa sepengetahuan anak, tidak masalah, asalkan satu, keponya kita itu nggak memarahi habis itu. Terus nggak nyindir-nyindir. Terus kita mencoba untuk apa ya? Setenang mungkin kita mencoba untuk ini benar nih, kita berakting dengan itu gitu loh. Makanya saya bilang tadi kita harus cerdas loh gitu loh. Ya, kita harus belajar cerdas untuk apa? Anak sekarang lebih cerdas, tapi kita jauh lebih cerdas harusnya. Jadi ketika memang ibu memang ada keinginan dan itu masih haknya ibu loh. Untuk ibu tahu gitu, tapi dengan cara yaitu tadi bahwa kita boleh membuka ya, kalau misalnya minta izin lebih baik ya, tapi kalau itu kesepakatan nggak boleh loh buka-buka, nah itu kesepakatan di awal, berarti dengan cara misalnya ibu misalnya jam 9 udah disepakati nih harus dibawa ke kamar utama misalnya. Ya udah ada saatnya ibu untuk membuka hal tersebut, cuman ketika ibu menemukan hal-hal yang itu di luar dari ekspektasi ibu, di luar dari dugaan ibu tidak boleh marah spontan. Setenang mungkin, terutama kalau hal-hal yang berkaitan sama pornografi. Pornografi, ngomong jelek, itu sebisa mungkin kita benar-benar harus gitu loh. Ya, setenang mungkin untuk kita berbicara kepada anak. Gitu. Ya, mungkin kita bisa berkilah lah bahwa Mama tahu bukan dari HP kok. Mama tahunya dari mana? Adalah temannya Mama bercerita gitu loh. Temannya Mama bercerita soal anaknya, tapi makanya Mama khawatir nih. Misalnya gitu loh, Bu. Itu cerdas saya bilang. Cerdas dan punya banyak trik itu. Makanya harus pinter-pinter, Bu, kita. Ya, belajar berekspresi, main peran ya. Gitu ya, Bu ya. Iya. Iya, terima kasih Bu Bunda Maya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Amzar, Mbak Azza Amira dan Bunda Maya. Kemudian pertanyaan selanjutnya monggo saged langsung disampaikan kepada Bunda Maya. Bapak maupun Ibu yang badi bertanya silakan langsung on kamera dan mikrofon untuk bertanya kepada Bunda Maya. Monggo Ayah dan Bunda yang badi bertanya, sekiranya ada yang masih ingin ditanyakan kepada Bunda Maya, saged disampaikan. Atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa loh. Ya, karena mungkin sudah udah adzan itu. Ya. Kalau di sini sudah tilawah Bunda. Assalamualaikum, izin bertanya. Iya, monggo Ibu. Saya Ibu Desi. Bunda dari Aurora, kelas 8D. Izin bertanya, untuk tadi saya kan terlambat ya, karena baru pulang dan baru dalam perjalanan tadi, terus ini baru sampai rumah dan kebetulan mengikuti yang sesi terakhir tentang tadi itu yang tentang seorang ayah yang terlalu banyak bercanda hingga menimbulkan anak yang membenci ayahnya. Nah, pertanyaan saya, gimana menyikapi untuk anak yang membenci ayahnya dan hingga mereka kadang tidak bertegur sapa atau apa, seperti yang kisah Bunda Maya tadi ceritakan. Itu gimana untuk seorang ibu menyikapi hal tersebut untuk menengahi lah. Itu, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Jadi gini Bu, untuk anak yang punya problem dengan kedua orang tua, entah itu ayah dan ibunya. Kalau di sini kan yang Ibu Desi tanyakan adalah dengan ayahnya. Ya. Yang pertama justru yang harus dibenahi adalah sikap ayahnya dulu. Ayahnya dengan legowo itu mendekat, bukan anaknya yang mendekat, Bu. Kalau anak disuruh mendekat salah. Karena apa? Bisa jadi fitrah seksualitasnya tidak terpenuhi tadi. Ya, karena sudah lewat akhirnya. Nah, ketika ini sudah lewat dan akhirnya menjadi satu problem psikologis antara ayah dengan anak, berarti yang harus berbenah adalah ayahnya dulu. Ayahnya adalah membuka segala kelegaan perasaan, istilahnya lebih legowo dengan hal ini. Kemudian menyadari bahwa ini kesalahan adalah kesalahan dari orang tua. Nah, dari situ ketika ayah akhirnya mencoba untuk memperbaiki diri, kalau ayah sudah benar-benar legowo, mau mendekat pun juga enak, Bu. Benar-benar kalau mendekat itu tulus. Tapi ada yang dia belum legowo tapi dipaksa untuk mendekat oleh pasangan hidupnya, istrinya misalnya. Akhirnya yang terjadi adalah ayah mendekat dengan anak pun jadi nggak ikhlas gitu loh. Nah, makanya di sini adalah benahi dulu karena sifat dari ayah dulu untuk benar-benar ini aku tuh legowo dengan ini kesalahan murni dari aku, berarti aku yang harus mendekat. Ketika mendekat, minta maaflah, bangun bondinglah dengan tulus dengan cara apa? Kalau anak sudah mulai remaja, ya, kalau anak sudah mulai remaja, bondingnya adalah yang terjadi membangun bondingnya adalah gimana caranya ayah ini minta maaf dulu sama anak. Kemudian yang kedua, ketika sudah mulai mau keluar, Bu, diajak keluar, udah ada satu quality time hanya ayah dan anak, berdua tanpa melibatkan yang lain. Untuk apa? Pergi berdua, bangun bondingnya dengan cara makan. Ya, usia segini lagi senang-senangnya ngisi perut, Bu. Jadi bangun rasa bondingnya dengan makan tanpa memberikan nasihat. Ya.
biarkan makan mungkin tanpa omongan, kemudian setelah pergi ucapkan terima kasih. Makasih ya Kak, kamu sudah mau nemani ayah makan. Udah cukup itu aja. Baru besoknya lagi begitu. Nah, problemnya kalau ini mondok gimana nih gitu ya. Nah, kalau ini terjadinya pada saat mondok, Bu, kita mencoba untuk bangun bonding itu dengan cara benar-benar dari ayah perbaiki dulu, kemudian misalnya pas kunjungan minta maaf, Bu. Anak, ini laki-laki atau perempuan, Bu, putranya? Perempuan. Apa, Bu? Perempuan. Jadi kalau laki-laki itu paling senang ditepuk sininya loh, Bu. Diusap pundak. Usap pundak. Pundak ya. Nah, iya. Bangun bonding dengan cara fisik dengan mengelus pundaknya. Anak perempuan paling senang dielus ini. Tangan. Ya. Punggung tangannya itu ya. Punggung tangan, Bu. Iya. Sambil minta maaf, Bu. Nah, sekarang kuncinya ada di ayahnya nih. Ayahnya mau nggak nih? Gitu ya. Kalau anak suruh dekat, tuh loh ayahmu tuh loh ke sana, nggak mau, Bu. Karena apa? Usia sudah mulai beranjak dewasa dan bisa jadi pada saat fitrah seksualitasnya dia nggak terpenuhi untuk itu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Kalau untuk peran ibunya itu gimana? Jadi menjembatani, apakah ibunya perlu sebagai penjembatan untuk anak-anaknya atau tidak? Ini yang saya bukan kisah yang jenengan ceritakan itu tadi loh. Oke. Perannya ibunya ada di tengah, Bu. Dan kan harusnya ada penyelesaiannya itu. Iya. Iya. Penyelesaiannya nggak bisa sendiri, ibu sendiri, ayah sendiri enggak. Jadi ibu berada di tengah menjembatani ayah, ngereh-ngereh ayahnya dan ngereh-ngereh anaknya. Gitu loh. Nah, berarti kalau di tengah ini kudu kuat banget nih mentalnya, Bu. Gitu loh. Ada saatnya saya yakin ibu capek dengan semua ini. Tapi gimana caranya mau ibu di sini berada di tengah yang harus menjembatani hubungan dengan ayahnya supaya ayahnya bisa lebih legowo, karena inti kan ada di ayah. Berarti tugasnya ibu adalah ke ayahnya dulu. Nah, ketika ayahnya sudah menyadari, oh ya, ibu ke anak. Pada saat ibu ke anak, ibu sampaikan, Kak, kalau suatu saat ayah benar-benar melegowo dan meminta maaf dengan tulus dengan kamu sikap kamu bagaimana? Nah, kita tanya dulu perasaannya anak. Gitu loh, Bu. Jadi, ibu yang di sini sebagai psikolognya dalam tanda kutip untuk menjadi penengahnya penyelesaian hubungan emosional antara ayah sama anak. Si anak pun bisa lebih legowo untuk bisa menerima segala maaf dan sikap dari ayahnya. Ketika ayahnya akhirnya menyadari untuk meminta maaf. Gitu. Ya. Oke. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apabila ada yang bertanya lagi, saya Bu sebelumnya dikarenakan keterbatasan waktu, untuk penanya kami buka satu penanya lagi dari orang tua, Bapak dan Ibu dikatakan sebentar lagi akan sholat asar seperti itu. Monggo Ibu dari wali siapa? Saya, Bu. Ya, monggo. Sayang Ibu. Ye. Monggo, Bu. Monggo. Saya dari walinya Sigit 9A. Ye. Nah, gini saya kan anak saya kan laki-laki nih Ibu. Dia kan dari komitmen awal saya HP-nya itu kan boleh megang HP, password boleh, tapi passwordnya itu saya mengetahui juga, saya membuka sewaktu-waktu juga boleh, komitmen awal. Nah komitmen ada juga gini, kalau jam kami kan di HP-nya itu
family link di kami pas pakai family link kalau jam 12 siang itu udah selesai waktu istirahat siang. Kalau pas malam jam 9 malam langsung mati. Jam 9 waktunya tidur gitu. Nah, apakah saya itu juga tidak menghormati privasi anak? Apa tidak? Karena memperlakukan seperti itu. Memang langsung waktu itu langsung tiba-tiba mati tulisannya istirahat gitu, Bu. Terus yang kedua, anak saya itu deketnya tuh sama saya. Kalau apa-apa itu sama saya. Aku soalnya sama mama. Mama itu enak diajak bicara, enak diajak curhat, enak mau minta apa gitu. Kalau sama ayah aku nggak mau. Ayah tuh gitu. Tapi waktu dulu itu seingat saya waktu umur 7 sampai 10 tahun tuh deket sama ayahnya. Tapi sejak SMP itu sama sekali nggak mau sama ayahnya. Umpamanya mau minta apapun kalau coba nggak mau sama ayah, mending dia itu mending keinginannya nggak mau sama ayah, mending nggak usah katanya. Nah itu karena kurang deket atau karena bagaimana aja. Kadang saya tuh bingung, nggak apa-apa ayah tuh nggak marah, coba kamu bilang gitu aja langsung nanti ayah tuh mau, ayah tuh nggak gini saya gitu kan Bun. Sudah. Tapi tetap nggak bisa dekat dengan ayahnya itu. Tapi waktu dulu kalau saya ingat-ingat saya itu deket gitu. Nah usia ini nggak mau sama sekali sama ayahnya, ayah maunya sama bundanya. Kadang coba ngomong kalau ini telepon ini ada ayah, waktu telepon dia di asrama dia telepon. Ini ada yang nggak mau katanya nggak mau sama ayahnya, nggak usah katanya. Terus nah di samping itu kan pernah kalau main HP terus kayak gitu tuh mama tuh pusing sama marah gitu, melihatin tuh pusing. Itu anak-anak temennya bunda-bundanya nggak marah, mama tuh marah terus. Mereka pakai gini, seperti tadi ibu yang cerdas tadi Bu. Nah ini bundanya yang ini nih kemarin curhat sama mama karena pusing juga lihat HP-nya main HP terus. Gitu. Dia protes. Coba aku tanya ke akhirnya tanya ke anaknya tadi, enggak tuh Farhan enggak dimarahin gini. Jadi kan dia enggak percaya sama aku pun jadi mama tuh bohong, itu anak temanku nggak bilang mamanya marah kok tanya marah juga. Nah saya jadi bingung Bun, gimana ini? Bagaimana menyikapinya gitu, saya udah berusaha cerdas pakai alasan bilangnya temennya gitu. Ya, jadi gini Bu, pertanyaan Ibu yang tadi lewat family link kemudian dimatikan, apakah itu ibaratnya tidak menjaga privasi anak ya? Karena kalau itu sudah kesepakatan jam 9 selesai, lewat family link dimatikan, ya sudah selesai dan itu sudah kesepakatan, tidak ada masalah. Karena kontrol tetap ada di Ibu, Bu. Kontrol tetap ada pada orang tua. Jadi itu nggak salah kalau saya bilang. Kemudian kalau itu kesepakatan di awal loh ya. Nah, kemudian yang tadi dulu dekat sama ayahnya, ternyata sekarang enggak. Nah, bisa jadi Bu, pada saat tadi fitrah seksualitas yang harusnya lintas gender atau pada saat tahap-tahap anak seksualitas perkembangan anak laki-laki, ibu perannya lebih dominan. Sementara ayahnya mungkin menjadi mundur teratur ya wis lah. Nah, gitu. Nah, akhirnya yang terjadi ini figurnya lebih kuat pada ibu. Jadi menganggapnya di mata anak, di pikirannya anak, ibu superwoman gitu loh. Super mom, sehingga ibu bisa menyelesaikan masalah apa aja gitu loh. Dari hal yang kecil maupun yang besar. Nah, ini yang membuat akhirnya anak menjadi tidak butuh dalam tanda kutip perannya ayah. Gitu ya. Nah, itu diperbaiki. Nah, salah satunya adalah dibangun bonding tadi, Bu. Dibangun bonding dengan cara apa? Ayahnya masuk, Bu. Ayahnya masuk untuk dibuat senang-senang. Nah, kembali lagi yang seperti saya katakan, anak laki-laki itu lagi senang-senangnya usia remaja itu difasilitasi isi perutnya. Itu. Jadi bisa dibangun dengan cara itu tadi. Nah, misalnya kunjungan, Bu. Kunjungan misalnya. Ibu sama bapak nih, ibu pelan-pelan melipir dulu. Biarkan anak makan makanan kesukaannya anak bersama ayahnya. Ibu melipir entah ke kamar mandi kayak, entah mungkin ngintip dari samping kayak ya. Dikasih kesempatan itu hanya 5-10 menit dulu. Sampai benar-benar ayah ini merasa bahwa dia dibutuhkan dan anak merasa bahwa dia juga membutuhkan perannya ayah gitu. Nah, kayak saya kalau yang tadi soal HP.
itu hanya pembenaran sebagai egonya anak laki-laki, Bu. Sebagai egonya anak remaja, maksud saya. Sebagai egonya anak remaja, mencari pembenaran. Gitu loh. Itu si A, nggak dimarahi itu, pakainya HP terus dan lain sebagainya. Nah, ibu juga harus pintar-pintar cerdasnya untuk dipakai, bahwa sampaikan. Sepertinya anaknya Bunda ini cuma si A namanya, gitu ya. Jadi kalau si A ini anaknya Bunda, berarti aturan tetap ada di Bunda dong. Nah, itu kan sambil gojek, Bu, gitu loh. Anak kan nggak akan merasa tersinggung, nggak akan merasa terzolimi dengan itu. Karena kita menyampaikannya nggak rasa marah. Gitu loh, Bu. Jadi, makanya saya bilang bahwa dalam pola asuh, sense of humor itu dibutuhkan. Salah satunya dengan itu tadi. Dia bersikukuh dengan egonya, dengan pembenarannya. Ibu dengan kecerdasannya, dengan triknya menyampaikan juga. Nah, sepertinya Allah itu sudah memberikan satu amanah bahwa anaknya Bunda ini si A ya. Seakan nggak ngomong sama si anak sebenarnya. Nah, tapi yang tujuannya anak. Kalau sudah gitu nanti emosinya akan turun, Bu. Oh iya, gitu. Walaupun tetap akan bantah. Sekali lagi seorang remaja itu bantahnya gede. Gitu. Ya. Sama gini, Bu. Sama ini. Anak saya itu kan udah SMP ya, Bu, udah kelas 9. Kadang saya risih ya, Bu. Dia itu kalau saya lihat TV itu, Mama aku kayak adik minta di itu kepalanya dipangkukan ke saya, kalau nggak ikut meluk saya, kayak saya sendiri yang risihnya, Bu, karena merasa dia itu udah besar. Karena saya itu risih. Saya itu harus menyikapinya itu seperti apa gitu. Nggak apa-apa, Bu. Kadang kasihan. Nggak apa-apa. Itu alhamdulillah disyukuri. Ya, karena jarang sekali anak SMP itu masih mau nyentuh orang tuanya. Jadi disyukuri saja, misalnya dia tidur di pangkuan, ibu gimana tetap ada pembatasnya. Gitu ya. Dia tidur di pangkuannya ibu, berarti ibu coba batasi dengan bantal duduk misalnya ya, ibu elus. Malah itu ibu, alhamdulillah loh, Bu, karena anak masih mau disentuh. Berarti memang kebutuhan untuk dia sentuhan dari fisik kepada orang tuanya besar. Dan itu harus dipupuk kalau saya bilang. Enggak apa-apa. Misalnya dia peluk ibu misalnya. Ibu jangan, apa sih adik itu udah gede, kakak tuh udah gede. Gitu. Jangan begitu. Udah gitu besar, jangan Tapi gini. justru ibu mencoba kasih balasan dengan pelukan yang sama. Cuman hati-hati yang saya bilang. Ya, kadangkala ketika ibu meluk ke dada misalnya gitu, anak sudah merasakan kebutuhan yang berbeda gitu. Berarti kan meluknya di samping aja gitu loh, di samping. Dan sama gitu itu, loh, Bu. Ya, saya juga menjalin sama sudah saya perbaiki ya hubungan dengan ayahnya itu. Kemarin ayahnya opnam waktu masih online, ayahnya opnam di rumah sakit. Bang, kamu kan anak yang besar, kamu yang ayah itu ngandalkan kamu anak laki-laki untuk ganti mama untuk menunggu ayah, merawat ayah di rumah sakit. Saya dekatkan gitu, Bun, 2 minggu di sana. Saya tapi juga nggak tahu perkembangannya gimana, karena opnamnya kan di Jawa ya, Bu, di Jogja. Posisi saya kan di Kalimantan ini, jadi saya juga jarang jenguk ke asrama itu, paling semester itu, kalau nggak ya akhir semester gitu aja kalau kami ngambil cuti, karena posisi saya kan bekerja juga, jadi ambil waktu kadang 6 bulan sekali kayak gitu. Jadi agak lama juga nggak bisa ketemunya itu. Nah, terus sama ayahnya itu udah dikasih masalah makanan tuh digopo sama ayahnya itu, minta apa ini saya juga pendekatan sama ayahnya gitu, tapi dia mesti ngomongnya mintanya ke saya dulu, nggak mau ke ayahnya gitu. Gimana caranya ke ayahnya langsung gitu loh, susah sekali gitu. Yang penting pelan-pelan dan dibangun hubungan yang baik dulu, Bu. Emosionalnya hubungannya dibangun dulu. Oke, mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu dari Ananda Masikit nggih. Semoga saja nanti bisa diaplikasikan dalam pendampingan Mas Sikit khususnya menjadi anak yang solih untuk selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Fani? Nggih, cek apakah suara saya terdengar, Bunda? Suara saya apakah terdengar sampai di sana? Sekedap, Bunda, sekedap. Suara saya apakah sudah terdengar, nggih? Sudah. Sudah, nggih. Nggih. Oke.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, juga Bunda Maya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bunda Maya atas segala ilmu dan waktunya serta kesempatannya pada siang hari ini, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah berpartisipasi dalam acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat hari ini bisa diaplikasikan dalam pendampingan putra-putri kita hingga menjadi generasi yang tangguh, generasi yang solih dan solihah. Baik, saya selaku MC webinar pada siang hari ini menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya terputus. Mohon maaf nggih, sinyalnya terputus. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, akhir kata. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ayah dan mama saged live dari Zoom meetingnya.